Akan duduk, Ibu apa saudara sekalian, Shalom. Pada sore hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang sangat personal sekali dalam kehidupan kita, yaitu hati. Nah, bicara tentang hati memang ini susah untuk diungkapkan dan tidak bisa dinilai, tapi dapat dirasakan. Yang tahu hati saya dan hati saudara adalah Tuhan. Saudara tidak bisa tahu hati saya dan saya tidak bisa tahu hati saudara. Begitu juga dengan pasangan hidup. Yang tahu adalah Tuhan. Nah, karena Tuhan yang berotoritas yang tahu hati kita, sehingga kita tidak bisa sedikit pun menyembunyikan, bahkan menutupi tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa diungkapkan pun Tuhan pasti tahu. Karena Mazmur 139 jelas. Ketika engkau berdiri, engkau berjalan, engkau berbuat apapun Tuhan tahu. Bahkan sebelum engkau berbicara pun Tuhan sudah tahu. Karena dalam Mazmur 139 dikatakan, karena aku yang menenun engkau, maka kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya, memang kita tidak bisa melihat kedalaman hati seseorang, tapi Tuhan tahu. Nah, ini yang menjadi bagian penting yang saya ingin merenungkan bagi kita. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, ada satu perubahan paradigma di dalam sebuah gereja hari-hari ini yang cukup mengkhawatirkan. Gereja sudah masuk dalam sebuah industri besar. Tujuannya untuk mendapat untung, saudara. Dan saya tahu bahwa CK7 ini berbeda. CK7 itu, saya bicara dengan gembala saudara, visinya adalah membawa sekian banyak, bahkan makin banyak jemaat Tuhan untuk bisa masuk kerajaan surga. Itu hanya himbauan. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah hanya lewat anugerah Tuhan. Tidak bisa dengan kekuatanmu, hidup salehmu, hidup yang kamu mau dalam kekudusan, tidak bisa. Karena memang kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita bisa berkenan karena Tuhan yang terlebih dahulu memperkenankan kita supaya kita berkenan di hadapan Dia. Ini jadi berbeda. Sehingga kita takut sekali kalau gereja itu kehilangan arah. Nah, tetapi ada paradigma juga yang berubah. Pelaku bisnis. Saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang bertobat, dulu bukan Kristen, sekarang jadi Kristen. Punya usaha. Kantornya 4 lantai. Setiap lantai ada firman Tuhan. Yang bekerja semua rata-rata orang Kristen. Dari satpam, penerima tamu, lantai 1 orang Kristen, lantai 2 orang Kristen, lantai 3 orang Kristen, semua isinya orang Kristen. Lantai 4 dibuat tempat ibadah. Jadi saya bilang ini kantor perusahaan apa? Kok seperti gereja ya? Yang buka pintu kita, satpam, shalom Pak, wih keren. Buka pintu mau masuk, shalom Pak Pendeta, Bapak ada di atas. Naik ke lantai 1 ketemu karyawan, apa kabar Pak, shalom, wah enak banget. Saya tanya sama ownernya, pengusaha ini, kenapa cari pegawai orang Kristen? Orang Kristen itu jujur Pak. Kerjanya tulus Pak. Wah hebat nih. Dengernya enak ya. Kalau seandainya nggak naik gaji, saya hanya bilang sama mereka Pak, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi ternyata saudara,
Nggak bisa direkayasa, nggak bisa dibuat apapun ceritanya. Orang Kristen itu platformnya adalah kasih. Jadi banyak orang happy dengan saudara. Karena kenapa? Ketahuan orang Kristen itu tidak greedy, rakus. Tidak oportunis. Jujur dalam banyak hal. Ini ada satu perubahan paradigma. Nah, bagaimana dengan pelayan dan pelaku bisnis? Tadi bisnisnya, tapi sekarang masuk kepada pelayannya, personalnya. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan, bak selebritis, seperti artis rohani. Sudah tidak punya, seolah-olah tidak ada jarak lagi, tidak membuat jarak kepada jemaat. Dan seperti yang gak bisa salaman dengan jemaat, jemaat tidak bisa selfie bareng, dan tidak bisa bicara dekat sekali. Dan pendeta-pendeta seperti ini yang dianggap pendeta besar, yang dikenal oleh banyak orang, sudah happy kalau dilayani daripada melayani. Sehingga membuat dirinya menjadi overconfidence dan merasa banyak orang tahu tentang dia. Ini bahaya sekali. Ini pengkritikan buat saya secara pribadi dan buat hamba-hamba Tuhan. Tetapi di satu sisi saya dipermalukan dengan banyak pengusaha-pengusaha yang membuka pikiran saya. Turun dari mobil, disambut oleh pengurus gereja, pakai jas rapi. Ayo Pak, mau pencet lift nggak boleh, hanya dia yang boleh pencet. Masuk ke ruang pendeta, disiapkan segala sesuatunya. Bapak mau minum apa? Ada teh, kopi, lohango, jeruk Pak, mau minum anggur, semua ada. Nanti Bapak makan siang mau makan apa Pak? Semua disiapin, selesai. Saudara tahu siapa mereka? Mereka bukan karyawan, owner di satu perusahaan. Ada yang punya tambang batu bara, ada yang direktur salah satu bank terkenal, ada punya usaha sukses. Dan saya kasih tahu buat saudara jemaat Tuhan, ini bapak-bapak yang pakai baju putih ini. Ini semua nih pengusaha semua nih. Ini owner perusahaan-perusahaan besar nih. Pak Agus itu tuh owner perusahaan besar tuh. Ini juga semua pengusaha semua nih besar-besar. Tapi dia yang layani saya, jadi malu gua. Rata-rata mereka punya pabrik, mereka punya usaha bagus. Ada lagi di gereja Intercon, punya helikopter sekian untuk disewakan. Tapi mereka mau melayani kita. Di parking ministry, ada yang ngurus, yo terus. Tato punya tambang batu bara. Jadi kita ini kadang-kadang sebagai hamba Tuhan dipermalukan dengan sikap dari para pelaku-pelaku bisnis yang punya hati untuk melayani. Ini bapak-bapak ini luar biasa. Ini penghasilannya sebulan 8 M. Oh semua. Oh, Pak Agus, Pak Niko, Pak Kaleb semua. Pak Agus itu yang punya power bank tuh, Hippo tuh. Orang-orang semua, orang-orang yang berkati Tuhan, tapi mereka mau melayani Tuhan. Hebatnya. Makanya kadang-kadang kita ini sebagai hamba Tuhan malu sendiri ya. Kalau lihat kita, gaya kita seperti pengusaha. Malu gitu. Nah ini menjadi satu bagian penting bagi kita. Yesus itu pernah berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, dia bilang apa? Mulutmu memuji aku, lidahmu memuji aku, tapi hatimu jauh dari aku. Bahasa itu keras sekali bahasa saya. Jadi Yesus itu bilang, ketika orang bilang apa? Pak, kenapa ahli Taurat orang Farisi? Yesus bilang apa? Kamu dengarkan khotbahnya, jangan ikuti cara hidupnya. Kritikan bagi hamba Tuhan. Tapi bagaimana dengan jemaat yang hadir hari ini? Nah ini dia. Nah jemaat juga banyak kacaunya juga. Jangan pendeta terus. Jemaat itu datang yang penting fasilitas gereja nyaman, AC tidak panas, dingin, tempat duduk oke, sound system oke, LED oke, worshipnya enak, musiknya enak, tidak bising. Kalian datang.
Tapi masuk dan pulang tidak tahu apa yang terjadi dalam gereja. Itu ajaib. Dengar khotbah sedikit tersinggung. Selalu melihat hal-hal yang negatif dari gereja. Rusak. Akhirnya jadi rusak juga dalam hal seperti itu. Tapi saya mau yakinkan, dari apa yang saya sampaikan pendahuluan itu, saya simpulkan. Maka hamba Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, yang melayani tempat ini, beda. Dan jemaat Tuhan yang datang di tempat ini, beda. Kirain jemaat tepuk tangan. Kirain pendeta gak mau ngomong. Nah, ternyata ada satu bagian firman Tuhan ini jelas sekali mengenai hati ini nih. Buka yuk Alkitab Markus pasal yang ke-7. Ayat 6, kita akan lompat dulu ke ayat 6, nanti itu menjadi inti dari khotbah ini. Nanti penyebabnya kenapa ada di ayat 3, 4, 5, 15, 19, terus 20, 21, 22, 23 selesai itu pulang. Ayat 6 Markus ayat 7 pasal 7 ayat 6 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang apa? Tahu dibilang apa? Hai orang-orang apa? Kamu itu main sandiwara pakai topeng kata Yesus. Tapi kamu tidak jadi dirimu. Kata munafiknya begitu artinya. Yuk kita baca selanjutnya. Sebab 1, 2, 3 ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya apa? Hatinya jauh daripada. Ini kutipan dalam kitab Yesaya. Yuk kita baca Yesaya 29 ayat 13. Kita akan baca yuk. Yesaya 29 ayat 13 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari dan ibadahnya kepadaku hanyalah apa? Oh, ini bahaya nih, perintah manusia yang dia apa? Bahaya nih. Nah, dari ayat ini maka muncullah penyebabnya. Yuk kita baca yuk Markus 7 ayat 3 dan 4. Kita akan baca yuk. Markus 7 ayat 3 dan 4 yang tadi kita kembali lagi ke atas ya. 3 dan 4. 1, 2, 3 ya. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Ayat 4 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan apa? Oh, saudara konteks ini apa? Konteksnya begini saudara. Jadi sebenarnya cerita ini, ahli Taurat dan orang Farisi melihat ada murid Yesus yang mau makan itu tidak cuci tangan. Sehingga mereka bertemu dengan Yesus dan bilang begini, hei muridmu ini makan tidak cuci tangan loh. Menurut adat istiadat, kita itu udah biasa kalau sebelum makan cuci tangan. Bahkan bagi orang Yahudi, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi, mereka kalau pergi ke pasar, mereka pulang, badannya harus dibasuh dulu supaya kudus. Dan seluruh peralatan itu di dalam rumahnya harus dibersihkan juga. Ini bahaya loh. Maka Yesus bilang apa? Hei, mulutmu itu memuji aku, tapi hatimu tuh jauh daripada aku. Orang itu ikutin berdasarkan kebiasaan dia. Maka hati-hati loh, rutinitas yang dilakukan terus tanpa menggunakan hati yang kuat, saya kasih tahu, jadi berhala rutinitas itu. Melayani Tuhan, yang penting minggu datang melayani Tuhan, udah gitu doang. Terus kalau melayani begitu terus, tahu nggak saudara, lama-lama kita tidak rasa hati kita bergerak di situ, bahaya tuh. Datang ke gereja penting hari Minggu, tapi kalau kamu liburan ke Bali, liburan ke Bandung, ketemu hari Minggu, kamu tidak ke gereja, you wrong. Jadi kamu pikir bahwa ke gereja itu hanya hari Minggu ada di Jakarta saja, nggak boleh begitu. Makanya semua yang hadir dalam ruangan ini, jangan membuat segala rutinitas itu menjadi biasa loh, waspada loh.
Kalau hati kita nggak di situ, segala sesuatu dikerjakan menjadi biasa bahaya. Kayak melayani Tuhan nih, WL, singer, pemain musik, saya sebagai pengkhotbah. Udah biasa melayani Tuhan ya. Lama-lama kamu rasa kering. Khotbah itu udah biasa. Orang dengarkan khotbah diberkati Tuhan. Tapi engkau turun dari mimbar rasa kering sekali. Kenapa? Karena engkau nyampaikan yang ada dalam pikiranmu. Engkau memuji Tuhan ikutin tracknya doang. Ikutin track, waktunya penyembahan, ikutin track, dan segala macam. Main berdasarkan chord dan segala macam. Tapi hati kita nggak di situ. Tidak ada powerful lagi. Hilang bahasanya. Jadi semua dilakukan flat. Tidak ada gregetannya lagi. Apinya tidak ada lagi. Nah ini bahaya nih. Kalau sudah sampai dengan titik itu, sebenarnya kita sudah mengalami krisis rohani yang luar biasa. Makanya saya selalu bilang begini, hidup itu harus ada dinamika loh. Tidak boleh flat nih. Maka kalau hati kita ada di situ, saya mau sampaikan, apapun yang kita kerjakan penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kayak saya selalu bilang begini ya. Orang menikah dijodohkan sama orang nikah karena cinta beda loh. Orang menikah karena dijodohkan sama nikah beda loh. Orang kalau dijodohkan nikah nggak ada rasa cinta. Bangun pagi terpaksa siapin makanan buat suaminya, terpaksa dia. Hati dia nggak di situ, dia lakukan itu. Berat rasanya. Tapi kalau orang karena cinta beda loh. Istri saya 4:30 bangun, masak buat anak dan buat suami. Pembantuannya nonton doang. Baju anak-anak sekolah sudah disiapin, sarapan buat saya disiapin, dia buat jus buat saya, segala macam. Jam 6, setengah 6, jam 6 kurang seperempat, anak-anak dibangunkan, dimandiin, siapin sarapan, selesai itu diantar ke sekolah. Dan dia lakukan itu, bukan 1 tahun, 12 tahun. Dan tidak pernah mengeluh sampai hari ini. Kenapa? Ada hatinya di situ. Beda. Kita jadi karyawan pergi ke kantor nih, berangkat jam 8, masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau hati kita tidak di situ, baru kerja 2 jam rasanya lamanya minta ampun. Ini kapan pulang nih? Tapi kalau engkau bekerja dengan hati, masuk jam 8, setengah 8 engkau sampai. Tiba-tiba kamu udah pulang. Ih, kok pulang sih? Mau nyampe jam 12. Hati beda. Ini saya udah khotbah yang kelima nih. Nanti saya khotbah lagi jam 7 malam. Selesai jam 9 nih. Ini udah ganti baju 2 kali, 3 kali nih. Dari pagi saya udah keluar dari rumah jam 7 pagi saya khotbah. 7, 9, 11, 1, 3, 16, 30, 19. Apakah saya kelihatan lelah? Tidak. Kenapa? Aku melayani pakai hatiku. Sehingga saya menikmati dari awal tadi saya khotbah sampai terakhir. Selalu saya diingatkan oleh bagian belakang. Pak, maaf Pak, waktunya sudah habis. Dan saya lihat jemaat dari pagi sampai sore, semua tatapannya sama seperti sore hari ini. Itu berarti semua yang hadir di tempat ini datangnya pakai hati. Menghibur diri. Beda ya? Kalau datang pakai hati, udah siapkan hati untuk melayani Tuhan, siapkan hati semuanya di sini. Saya khotbah pakai hati, kita connect ya, ngecun ya, stereo ya. Nggak terasa saudara, saya udah khotbah 45 menit, ini udah jalan 30 menit. Nanti udah khotbah jalan 1 jam, saudara terasa tidak rasa sama sekali. Kenapa? Sepertinya baru 10 menit. Kenapa? Karena kamu ada hati di situ, menikmati. Itulah ya Tuhan katakan apa? Tuhan baik kepada orang yang hatinya tulus dan hatinya benar. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang hatinya tulus dan yang benar. Yang setuju katakan. Kalau orang pakai hati beda kan. Rumah saya di The Green nih. Di depan The Green belum ada restoran. Saya nggak perlu kasih tahu. Karena gue nggak punya saham di situ. Owner di restoran itu Inci-Inci. Dia tahu saya pendeta. Pak pendeta. Ci, anak sekolah di mana Ci? Pilot Pak. Sekolah pilot tuh habis 1M, 2M. Onci ini dagang nih apa? Hobi Pak. Saya kalau masak begini Pak pendeta, happy hati saya. Karena kenapa? Saya kalau masak ini pakai hati Pak. Keren. Maka semua makanan dia tidak ada MSG, tidak ada penyedap, tidak ada mecin segala macam. Jadi semua makanannya enak semua. Karena pakai hati. Jadi kalau saya makan rasanya rasa hati. Walaupun saya makan paha tuh. Beda ya.
Kita lagi makan begitu, dia lihat kita makan lahap, dia senang dikasih lagi loh. Kasih terus. Itu gak dibayar tuh, gratis. Dia pakai hati beda ya. Beda saudara. Coba saudara hari ini dongkol sama suamimu, disuruh masak, masak nasi goreng. Sambil dongkol dia, masak. Makan. Pas makan nih kenapa begini nih? Beda pakai hati beda. Melayani nanti ya saudara ya, lihat ya baik-baik nih. Ini semua pelayan-pelayan Tuhan nih. Saudara mungkin baru pelayanan 2 tahun, nanti 3 tahun, 4 tahun, 5. Kayak saya udah 22 tahun baru rasa saudara. Baru rasa bahwa mimbar ini itu saudara bisa rasa sesuatu yang besar. Nah, nanti baru rasa dalam penyembahan itu engkau memimpin pujian. Engkau rasakan Tuhan itu dekat sekali dengan engkau. Engkau rasakan waktu engkau main keyboard itu, main piano gitu, engkau rasakan seperti tangan Tuhan sedang mengerjakan semua. Engkau sedang mengerjakan semuanya itu. Ikut. Khotbah saya ada catatan nih. Tapi nggak pernah lihat catatan. Holy Spirit. Itu yang disebut dengan iluminasi, pencerahan dari karya Roh Kudus. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, bapak-bapak semua yang hadir dalam ruangan ini, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa kerja, kita melayani Tuhan dan bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sudah pasti itu semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin ya. Pakai hati kita. Rasa kalau pakai hati beda loh. Aduh beda kita kalau udah pakai hati. Kalau nggak rutin kita lakukan sesuatu rutin, capek kita, udah kayak berhala kita, rutinitas saya kita kerjakan. Selesai khotbah turun, habis turun udah ambil barang jalan. Rasa itu jadi nggak ada rasa lagi dalam hati kita. Tapi kalau kita berbicara dengan hati kita, rasa kita jadi beda sekali. Harus ada rasa di dalam hati kita. Nah semua yang ada dalam ruangan ini, mengerjakan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang kedua, ayat yang kelima. Kita baca yuk, ayat yang kelima. Satu, dua, tiga, ya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut apa? Nenek moyang kita, tetapi makan dengan apa? Tahu nggak? Kenapa Yesus bilang ini? Mulutmu itu memuji aku, tapi hatimu tuh jauh. Kenapa? Karena mereka itu merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Boleh begitu. Tuh lihat tuh murid-muridmu tuh makan gak cuci tangan, najis mereka itu. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih benar daripada yang lain. Hal yang paling bahaya adalah apa? Kalau orang berbuat sesuatu tidak menggunakan hati yang benar, saya kasih tahu, kecenderungannya selalu menjudging orang. Maka semua yang ada di tempat ini, jangan menilai orang sesuai dengan pikiranmu. Jangan membuat hidupmu menjadi standar ganda untuk orang lain di sekitarmu. Jadi saya selalu bilang begini, ibu bapak saudara sekalian, kalau orang tua hari ini yang hadir mendidik anaknya setiap makan pakai sendok sama garpu. Tapi mungkin di rumah saya nggak pakai sendok sama garpu, pakai tangan makannya. Jangan bilang saudara lebih baik dari saya. Saya juga tidak boleh lebih baik dari saudara, ini yang contoh. Nah kalau pakai tangan makan bagaimana caranya kalau makan sup pakai tangan gitu? Tidak bisa begitu. Makanya saya bilang ini, hati-hati ya. Jangan terlalu banyak dengar orang ngomong apa. Nanti kita sakit kepala sendiri. Kalau segala sesuatu kita ngomong dengan pikiran kita jadi rusak kita. Jangan mau ya diintimidasi. Kurangi loh, dengar-dengar hal-hal yang tidak baik. Karena kalau berita yang buruk itu selalu menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Makanya saya bilang sama istri saya ya, kalau kita ada kumpul keluarga, saya bilang, kalau kita lagi ada kumpul keluarga, saya bilang, jangan dengarkan siapapun di keluarga saya yang ngomong sesuatu yang tidak baik. Kadang-kadang kan, nama juga orang dari Indonesia Timur ya, kalau ngomong ceplas-ceplos bro.
Lihat anak kurus, ini anak gak dikasih makan ya, kayak kurang gizi. Mamanya tersinggung dong. Masuk ke dalam mobil ngomong sama saya, kok om lu ngomongnya begitu sih? Dia gak ngerti perasaan gue, padahal tiap hari gue kasih makan di anaknya, dia gak mau gemuk gitu. Nah mulai saat itu saya ngomong sama istri saya, gak boleh gitu ya mah. Kalau setiap ada mereka yang ngomong negatif, yuk tutup kupingmu. Jadi setiap sekarang ketemu sama keluarga, ada tante saya ngomong sama istri saya deketin langsung. Kepo gue. Ini ngomong apa nih? Pas ngomong negatif, saya pukul aja pundaknya. Jangan percaya. Masuk ke dalam mobil, itu membuat kita tenang. Karena ini omongan gak bagus nih, saya kasih tahu ya. Ini bikin rusak kepalamu, hatimu terganggu ntar. Kalau ini udah rusak nih, saya kasih tahu, ini udah rusak, semua jadi gak bagus. Makanya kalau udah sampai dengan titik itu, waduh, segala sesuatu jadi kacau kita. Nah ibu bapak, baru saya pulang dari Malang kemarin, KKR di Batu Malang. Yang hadir semua jemaat dari beberapa gereja, tapi lebih banyak para teolog-teolog, hamba-hamba Tuhan. Di situ yang datang rata-rata teolog-teolog yang udah S2, S3, semua gelarnya doktor segala macam. Saya khotbah di tengah-tengah mereka tuh. Selesai saya khotbah habis, turun dong saya. Tidur di satu hotel saya. Besok saya check out pagi karena saya harus berangkat balik ke Jakarta Sabtu. Ya. Tiba-tiba saya breakfast sama satu keluarga hamba Tuhan yang dengar khotbah saya kemarin. Doktor teologi nih, sama istrinya. Makan satu meja, halo Petra, baik om, tante, iya. Aduh Pet, tante mau ngomong jujur nih apa? Tante punya pikiran negatif loh terhadap kamu. Waktu tante tahu kamu yang khotbah, pikiran saya apa? Petra itu sering khotbah di gereja-gereja itu, dan selalu Petra nyenangkan telinga jemaat tuh khotbahnya. Pasti khotbahnya berkat mulu, begitu kata dia. Jadi waktu saya dengar kamu khotbah, kok berbeda? Langsung Tuhan tuh tegur saya, kamu jangan dengar dari orang. Harus lihat dulu dia khotbahnya bagaimana. Jadi Petra, aku minta maaf. Kamu mau maafin gak? Dari dulu sebelum Yesus lahir udah ada. Itu ya kedalaman hati seseorang ya. Yang bisa tahu ya. Pulang naik pesawat, pramugari di pesawat itu. Halo Pak, Bapak mau apa Pak? Mau minum apa Pak? Wah baik banget ya. Saya pikir ini pramugarinya suka sama gue nih kelihatannya. Padahal enggak, sama anak kecil juga dilakukan sama. Oh, boleh tahu dia sama lu sama semua orang. Apakah dia hanya sama penumpang begitu? Saya ke belakang, lihat dia sama pramugari yang lain. Memang sifatnya dia begitu. Atau orang yang benar begitu tuh? Bukan hanya di tengah-tengah penumpang dia bisa senyum, tapi sama-sama pramugari pun dia senyum. You good, itu karakter baru. Jadi hari ini kita di tempat ini melayani Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, sampai keluar tetap sama. Kita ada di sini dan di luar tetap sama. Ada amin? Jadi hari ini jangan menilai orang lain berdasarkan pikiranmu loh. Dan ingat ya, saya kasih tahu nih, bukan orang yang punya uang bisa banyak melakukan sesuatu. Tapi bukan berarti juga orang gak punya uang tidak bisa melakukan sesuatu. Ingat, kalau kita bisa melakukan sesuatu bukan karena kita punya uang atau tidak punya uang. Karena kita punya Tuhan yang membuat kita bisa melakukan sesuatu. Wah, tepuk tangan orang pintar ya. Dengarkan khotbah, kayaknya benar tuh. Perlu rame lu. Nah, semua yang hadir dalam ruangan ini beda kita. Keluar dari tempat ini, tidak ada satupun yang hari ini menilai sesuai dengan pikiranmu. Dan engkau dia boleh lebih baik, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan. Capek hati kamu. Semua, baik saudara dan saya, kita semua sama di mata Tuhan. Ayo kita baca yuk, 15, 19.
Ini yang diributkan terus oleh mereka. Yuk kita baca ayat 15. 1, 2, 3 ya. Apapun yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang. Jadi sesuatu yang masuk dalam diri seseorang tidak mungkin menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dalam diri orang itu dia menajiskan. Ternyata ayat 15 itu jawabannya di ayat 19. Kita baca yuk 19. Ayat 19 kita akan baca. 1, 2, 3 ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam apa? Lalu demikianlah apa? Semua makanan apa? Nah ini penting nih. Bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu, itu yang menajiskan engkau. Justru yang keluar. Karena yang masuk dalam dirimu, tidak mungkin masuk ke dalam hati. Kamu makan daging masuk ke dalam hati, selesai. Tapi masuk ke dalam apa? Perut dan terakhir di mana? Ulang. Kalau apa yang masuk ke dalam mulut, turunnya kemana? Buangnya kemana? Yang kuat kemana? Jamban. Jadi nggak usah ribut masalah makanan. Orang yang ribut tentang makanan pasti hatinya rakus. Saya diajak makan di Grand Indonesia. Ada makanan satu set tuh. Makanan pembuka, main course, makanan penutup. Makanan pembuka dikasih sup begini nih. Makan saya. Selesai makan habis, orang yang ngajak makan langsung ngomong gini, Pak, Pet, dia panggil saya Petra sih teman baik. Pet, itu satu mangkok 3 juta lu, gue pengen muntahin lu. Dia kasih tahu harganya. Kalau dia nggak kasih tahu harganya, saya nggak tahu itu harganya mahal. Nggak tahu saya. Karena nggak pernah tahu kan kita makanan yang masuk ke dalam mulut kita langsung ada tulisan mahal, nggak ada. Yang tahu yang bayar kan? Karena kita tahu tiba-tiba disiap untuk makan aja. Nggak ada masuk dalam mulut kita setiap makanan yang masuk dalam tubuh kita itu langsung tubuh kita mengcek langsung. Wah ini makanan mahal, perutnya kanan. Ah ketoprak lu ke kiri lu. Ada bisa begitu. Mau makanan mahal, makanan murah, rasanya tidak bisa dideteksi. Langsung masuk, keluar kemana? Nggak usah ribut jadinya. Saya sama istri saya, anak-anak. Istri saya bilang, Pak ada restoran enak Pak di BSD sini Pak. Tahu dari mana mah? Ada ini. Temannya Kaliste, mamanya itu tahu ada restoran enak di sini. Saya nggak perlu kasih tahu lagi ya. Karena nggak usah tahu juga. Saya nggak ada saham di situ. Itu masuk restoran itu ngantri panjang. Ada orang, Pak berapa orang Pak? 4. Oh Bapak nomor urut 10 ya. Tuhan Yesus. Ini perut udah lapar nih. Nomor 10 saya bilang sama istri saya, Mah kayaknya kita pindah nih Mah. Enggak ini enak. Enak. Ini kembung nih. Asam lambung udah naik nih. Kita mau tujuannya makan ikan kan pindah aja sebelah. Tapi sepi Pak. Nah kita kecenderungannya kalau yang ramai pasti enak kan? Iya itu kita. Bukan kita, kalian dan saya. Pindah kita ke restoran yang sebelah. Kasihan restoran yang sebelah. Maka saya bilang jangan lihat restoran itu rame atau sepi. Sepi juga masuk aja supaya bagi berkat. Saya masuk yang sepi nih. Pesen ikan loh. Yang saya mau sama istri saya pesen di situ kan ikan juga. Enak juga tuh makanannya. Karena kenapa? Nggak usah diributin masalah makan, ujungnya kemana? Kita repot masalah makan. Ini hati kalau nggak benar rusak nih. Makanya saya bersyukur saya, istri, anak-anak kalau makan nggak pernah pilih-pilih. Disuruh ajak, apalagi diajak orang makan nggak pernah. Pak mau makan apa? Terserah Bapak mau pesan apa. Disiapin semua. Dari sini ke sini siapin. Ya kita makan yang berdasarkan yang kita mau. Ambil ikannya. Ada udangnya 1 biji ambil. Ada kepiting kakinya aja ambil. Yang penting semua terakomodir dengan baik. Bebek makan, semua ribut tuh di dalam. Nggak usah repot, kita nih kadang-kadang repot hal gitu. Lihat nih baik-baik ya. Kalau kamu suka makan daging babi, temanmu tidak bisa makan daging babi, dan bagi temanmu itu haram, yuk jangan makan depan dia. Karena dengan makanan itu kamu jadi batu sandungan buat dia. Tapi kamu jangan membela diri. Saya mau makan Pak,
karena ada dia jadi batu sandungan buat saya. Widih nggak? Ini kalau udah kayak gini ribut terus nih. Nggak bisa. Bawa aja tuh daging babinya, panggangnya, bawa pulang ke rumah, makan di rumah. Paulus bilang apa? Ngapain kamu ribut masalah makanan? Jangan sampai makanan itu membuat orang tersandung. Yesus bilang apa? Semua makanan halal. Ingat ya, orang Yahudi sampai hari ini tidak makan babi, karena babi itu haram. Semua binatang apa, hewan yang ada di laut, saya kasih tahu nih, yang tidak bersisik semuanya haram bagi orang Yahudi. Jadi lele haram, belut haram, boa haram semua. Tapi bagi kita, lele, pecel. Babi bagi mereka haram, kita lahap. Bukan babinya ya, dagingnya. Kalau babinya gigit-gigitan tuh gede banget. Kita ribut masalah daging babi dan sebagainya. Kalau ada temanmu yang tidak makan, kamu gak usah makan. Alkitab bilang apa? Paulus bilang begini, semua boleh kamu makan, tapi apakah berguna atau tidak? Kamu boleh makan kucing, silakan kalau kamu mau makan kucing. Tapi berguna atau tidak? Kalau nggak berguna nggak usah makan. Pak, saya mau makan Pak, supaya apa? Meong, ngapain? Lu nggak usah makan pun juga bisa meong tuh. Seluruh jenis makanan kamu boleh makan. Tapi berguna atau tidak buat kamu. Nah hari ini, kalau hatimu baik, hatimu nggak rakus, saya kasih tahu, kamu nggak pernah ribut masalah makanan. Ada amin nggak nih? Kalau kamu pulang sampai di rumah makanan malam kamu dimakan sama ademi, yuk nggak usah ribut. Tapi ini makanan Pak datangnya dari Australia, nanti gue beliin. Ribut masalah kue, masalah coklat yang nggak penting gitu loh saudara. Dan kamu bisa mencak gitu, hatimu itu greedy, rakus. Jadi semua pusatnya sebenarnya di hati. Makanya semua yang hadir dalam ruangan ini, jangan ribut apa yang masuk ke dalam mulutmu. Karena apa yang masuk ke dalam mulut, larinya kemana? Mana? Nah, yuk pulang yuk. Udah habis. Nggak terasa kan? Iya, karena pakai hati kan datangnya. Tapi kan saya terasa, gue berdiri dari tadi nih. Udah 5 jam saya berdiri nih. Dari pagi nih. Nah, saya menikmati nih. Yuk, terakhir yuk. 20, 21, 22, 23 closing. Kunci. 20, 21, 22, 23. Habis, pulang. Yuk. Mana 20-nya? Nambah lagi ya sejam. Gue nambah lagi sejam. Ayo balik lagi lu duduk. Ya, ayat 20 yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang apa? Apa yang keluar dari seseorang, itu yang apa? Apa itu? 21, 22, 23. Yuk kita baca. 1, 2, 3 ya. Sebab yang dari dalam, dari hati orang, timbullah segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23 closing. 1, 2, 3 ya. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan apa? Dan menajiskan apa? Jadi orang yang berzina, yang bercabul, iri hati, sombong, cemburu, dan membuat hal yang tidak baik, yang jahat itu berasal dari hatimu. Jadi lucu ya. Kalau ada suami yang kalau marah sama istrinya ngomong kata binatang, pasti hatinya banyak binatang. Dasar kijang kamu. Istrinya bilang, emang kuda lu. Gitu. Lihat ya, kalau ngomong begini gak bagus. Ini survei ini, nanti saudara lihat di YouTube ya. Ada satu minuman, botol, yang tiap hari selama sebulan minuman ini diomongin. Kamu jelek, kamu tidak baik, hidupmu gak bener, gak mungkin sukses, susah kamu, bodoh kamu. Sebulan diomongin terus, lama-lama air itu jadi keruh. Hasil survei. Tapi ada satu botol lagi yang tiap hari kamu ngomong selama sebulan, kamu baik, hebat, enggak pelit,
diberkati Tuhan, ngomong terus yang positif, air itu jadi bening. Jadi mulut ini bahaya. Nggak ada artis, ya. Kemarin di infotainment saya nonton bro, depresi dia bro. Dia pergi ke psikiater, dia depresi dia. Tahu nggak psikiaternya bilang apa sama dia? Kamu tahu kenapa kamu depresi? Kenapa? Saya nggak tahu Pak, saya depresi sekali. Tahu kenapa? Karena semua lagumu isinya negatif. Ku berlari, kau berlari, aku sendiri. Lagunya negatif semua loh. Ada yang lari nggak ketangkep-tangkep. Dia sendiri nggak pernah ada temennya, negatif semua. Makanya psikiater bilang apa? Mau kamu nggak depresi ya? Kamu harus nyanyi dengan konten yang positif sekarang. Tapi dia bilang bagaimana? Justru laguku yang negatif itu dapat cuan gede. Mau kamu duit banyak tapi gila? Pilih yang mana? Lebih baik nggak ada duit tapi nggak gila. Parah juga ya kalau gitu ya. Itu susah juga tuh. Makanya saya bilang semua yang ada di tempat ini. Bagaimana kalau di rumahmu tiap hari dengarkan lagu rohani? Di rumahmu tiap hari dengarkan lagu rohani. Masuk mobil dengarkan lagu rohani. Keluar pakai handsfree dengarkan lagu rohani. Waduh, mau ngomong sama orang dengarkan lagu rohani. Widih. Surga deket. Setiap hal-hal yang baik kamu dengar pasti akan menghasilkan kata-kata yang baik. Maka saudara kalau ngomong sama teman-temanmu di luar sana, kalau kamu biasa dengar lagu rohani, baca firman Tuhan, berdoa, lihat deh. Ada temanmu ngomong, tiba-tiba kamu langsung refleks ya. Puji Tuhan, Tuhan baik, mengucap syukur. Kamu kaget, kok saya ngomong begitu ya? Nggak usah ditahan, ngomong aja. Karena kenapa? Itu sudah menjadi stylemu, karena pikiranmu sudah positif, maka perkataanmu pasti positif. Ada amin nggak? Jadi hari ini lihat suamimu nggak bekerja, Tuhan pasti tolong papa. Tapi udah 8 tahun, papa ajaib. 8 tahun gak kerja pak, ajaib banget. Luar biasa papa. 10 tahun, kapan papa mau diangkat Tuhan? Lihat istri banyak ngomong. Mantep mah. Banyak ngomong, you keren. Banyak ngomong lagi, pembedalan kata makin banyak. Aduh, boleh positif ya kita ya. Amin ya. Lihat deh, jangan terlalu overconfidence ya. Orang yang cantik biasanya susah berserah. Karena orang yang cantik itu selalu punya standar. Orang kalau yang cantik itu pasti cari cowok yang gajinya 100 juta. Minimum punya apartemen kamar 4. Ya naik mobil BMW. Kalau nggak ada nggak apa-apa lah dia gonta-ganti. Kalau dia gonta-ganti kan biasanya naik Grab ya Pak ya. Alia, Avanza, ya Mobilio gitu ya. Gonta-ganti kan. Ih sayang kamu ganti mobil terus ya. Turun dari mobil ngomong lagi sama supir Grab. Nanti jemput gue ya. Supir Grab bilang, gila lo. Lihat deh, orang yang cantik itu pasti standarnya tinggi. Beda sama orang yang mukanya biasa. Tiap hari berserah bos. Dapat ya syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Tapi orang yang berserah gitu justru nikahnya lebih cepat loh. Karena tiap hari berserah. Ya sudah beda banget. Makanya saya bilang, ini nih, ngomong yang positif nih hari ini. Pokoknya semua yang hadir dalam ruangan ini tidak boleh keluar dari tempat ini menghujat dalam dirimu. Harus bicaranya positif. Udah 36 tahun gak dapat jodoh. Jangan nangis ya. Lihat kaca. Tahun depan. Lewat lagi 2020, tahun depan lagi. Sampai 50, aku berserah Tuhan. Kalau hati dipulihkan Tuhan beda ya. Maka semua yang hadir, ibu bapak saudara sekalian,
Sebagai suami istri ya kita ngomong hal-hal yang positif aja lah. Supaya hidup kita dalam berkat Tuhan. Melayani dengan hati yang tulus, ya. Ya, saudara-saudara yang tempat ini, Bapak Ibu Saudara yang datang nih ke tempat ini, ambil keputusan dong. Oh, saya mau melayani deh, bantu di sini. Boleh? Melayani. Masuk ke sini. Siap ya di sini, terima ya. Oh, silakan. Bapak Ibu yang mau melayani silakan. Ayo melayani sekarang sini. Ada yang Pak, saya mau melayani Pak. Oh, silakan. Nanti masuk, ikut dibina segala macam, bantu terima tamu. Oke, good. Bisa lakukan. Nah, tempat ini kalau makin banyak orang yang melayani, itu berarti jemaatnya kurang. Karena semua jadi melayani. Yuk kita menikmati yuk. Supaya keluarga kita semua diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.